surat dari kantor Menko yang juga sudah disampaikan secara langsung juga melalui siaran langsung. Di situ kan disebutkan ya ada beberapa sektor sesuai dengan kategorinya. Dan industri manufaktur termasuk dalam hal ini kawasan industri yang memfasilitasi keberadaan industri manufaktur ini masuk dalam sektor esensial. Artinya itu sektor yang penting yang memang dimungkinkan untuk terus dapat beroperasi. Namun ya mereka kan memang harus dapat ini ya, sebelumnya kan surat izin operasi dan mobilitas kegiatan industri dari Kemenperin. Dan itu pun juga tetap harus melakukan protokol kesehatan yang ketat ya, dengan pembatasan jumlah karyawan, kemudian pengecekan suhu, pemakaian masker, jaga jarak dan sebagainya. Jadi itu yang memang yang sudah diterapkan di industri di dalam kawasan industri, Mas Daniel. Baik, kalau kita menimbang-nimbang begitu, ini kan hanya 2 minggu untuk PPKM Mikro dari tanggal 22 Juni hingga 5 Juli, Pak Sani. Tapi apakah 2 minggu ini akan memberikan dampak seperti yang PPKM atau PSBB ketat yang sudah pernah dijalankan sebelumnya? Ya, tentunya kan nanti menjelang akan habisnya 2 minggu itu kan akan dikaji kembali ya, Mas Daniel ya. Dalam arti kalau memang masih terasa belum memadai mengenai jangka waktu yang diberikan selama 2 minggu ini, tentunya kemudian akan diperpanjang lagi. Itu perkiraan kami dari yang kebijakan-kebijakan yang lalu kan seperti itu. Ya. Baik, berarti masih perlu dikaji kembali ya Pak Sani, kita masih perlu melihat dampaknya akan seperti apa. Tapi apabila pemerintah kemudian mengambil langkah untuk kembali memperpanjang ini, apakah akan sangat memberatkan dunia industri begitu, utamanya di kawasan DKI Jakarta? Ya, memberatkan atau tidak, ya karena ini situasinya juga extraordinary ya, khusus ya. Jadi ya saya rasa ya kita harus menyelamatkan daripada keutamaan kesehatan bahkan nyawa gitu ya. Jadi dan praktis kalau di DKI sendiri sudah praktis sangat minim sekali. Di Jakarta sendiri hanya 2 kawasan industri yang ada, di Pulau Gadung sama di kawasan Berikat Nusantara. Jadi sebagian besar kawasan industri adanya di luar DKI, Mas Daniel. Baik. Terkait dengan kebijakan WFH 75% sendiri, ini apakah turut dirasakan pengusaha di kawasan industri, Pak Sani? Ya, kita akan bagi kan. Yang tadi saya katakan bahwa sebetulnya yang di kawasan industri ini 100%. 100% boleh beroperasi. Jadi tidak ada 75, tidak ada 50. Ya kan? Kan tadi saya sudah jelaskan karena ini kan masuk dalam kategori esensial. Jadi cuman memang kita masing-masing industri tentunya kita sadar ya kita melakukan upaya-upaya untuk tetap mengurangi resiko. Kalau yang saya perhatikan memang kalau yang di pabrik itu kan ada kantor, ada ruang produksi, ya kan? Kalau yang di kantornya itu mereka berusaha untuk paling tidak 50-50. Yang di kantor 50, yang di rumah. Tapi yang di ruang produksi, ya tentunya semuanya kan memang harus kerja di pabrik gitu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya.